Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pejuang PTN. Pada video kali ini kita akan bahas soal UTBK 2024 subtes pengetahuan kuantitatif untuk soal-soal yang berkaitan dengan koordinat. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Segitiga sama kaki ABC dengan ABA sama dengan BC diketahui luas BCD sama dengan 2. Jika XY adalah koordinat titik D, maka nilai dari 2Y kurang X adalah berapa? Jadi 2Y kurang X berapa, dimana X dan Y adalah koordinat dari titik D teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita harus menentukan koordinat dari titik D nya apa gitu ya. Nah, tapi sebelum kita tentukan koordinat dari titik D, kita perhatikan dulu nih teman-temannya luas BCD nya. Jadi segitiga BCD ini merupakan segitiga dengan luas 2. Nah, dari sini kita bisa tentukan koordinat titik D. Langsung saja luas segitiga BCD itu berarti alas kali tinggi per 2. Nilainya sama dengan 2. Nah, untuk menentukan alasnya teman-teman, kita bisa perhatikan segitiganya. Anggap saja di sini adalah alasnya, maka tingginya adalah jarak dari puncak segitiga itu tegak lurus dengan alas gitu ya. Nah, di antara alas dan tingginya ini yang bisa kita tentukan adalah tingginya teman-temannya, karena yang diketahui di sini adalah titik C dan titik B. Nah, untuk menentukan tingginya ini cukup kita perhatikan saja absis dari koordinatnya. Jadi titik itu teman-teman X, Y, di mana X itu adalah absisnya dan Y itu adalah ordinat namanya. Jadi untuk menentukan tingginya, perhatikan saja absisnya. Dari 1 sampai 5 itu jaraknya adalah 4, sehingga tingginya nanti sama dengan 4 atau kita ganti dengan 4. Nah, maka dari itu alas kali 4 per 2 sama dengan 2. Kita bagi 2 4-nya sehingga kita dapat A-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita sudah peroleh teman-temannya, A-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, maka dari itu kita bisa tentukan koordinat dari titik D-nya. Nah, untuk menentukan koordinat dari titik D-nya, kita perhatikan koordinat titik C ya, koordinat dari titik C ya. Nah, untuk absisnya teman-temannya, untuk absisnya sama saja. Kalau di sini C-nya pakai 1, maka di sini D-nya absisnya juga pakai 1. Yang membedakan adalah ordinatnya. Ordinatnya di sini 7, maka di sini kita harus tentukan berapa supaya jaraknya 1. Ya, 7 dikurang 1 hasilnya adalah 6 gitu ya. Sehingga titik atau koordinat dari titik D itu adalah 1,6. Maka 2Y kurang X itu sama aja dengan 2 kali 6 dikurang 1. Jawabannya adalah 11. Oke, baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Diketahui jajar genjang PQRS memiliki luas 20. Titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR. Pertanyaannya adalah, jika A, B adalah koordinat dari S, maka 2A tambah B adalah berapa? Ya, sama seperti tadi teman-teman, untuk menentukan 2A tambah B, kita butuh koordinat dari titik S itu sendiri. Nah, S itu yang ini nih teman-teman ya. Nah, di soal dikatakan bahwa ST itu tegak lurus dengan QR. Berarti nanti membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Nah, untuk menentukan koordinat titik S-nya ini, nanti kita perhatikan koordinat T-nya. Tapi sebelumnya kita bisa mulai dari luas jajar genjang PQRS, yaitu sama dengan 20. Nah, diketahui di soal bahwa luas PQRS-nya sama dengan 20. PQRS itu adalah jajar genjang. Maka ingat rumus luas jajar genjang, alas kali tinggi ya, sama dengan 20. Nah, teman-teman sekalian, yang bisa kita tentukan antara alas dan tingginya di sini dari jajar genjang itu adalah alasnya. Ya, alasnya karena di sini yang diketahui itu adalah titik Q dan titik R. Nah, untuk menentukan alasnya ada jajar genjang, maka kita cukup perhatikan saja
absis dari titik Q dan absis dari titik R. Nah, ternyata jaraknya adalah 4 gitu ya. Oke, sehingga A-nya ini kita ganti dengan 4. Maka kita tulis 4 kali T sama dengan 20. Maka tingginya sama dengan 20 dibagi 4. Atau kita peroleh 5 gitu ya. Sehingga jarak dari titik S ke titik T itu panjangnya adalah 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena jaraknya sudah kita ketahui, maka kita sudah bisa menentukan koordinat dari titik S. Nah, untuk menentukan koordinat titik S, kita perhatikan saja titik T-nya ya. Titik T-nya. Nah, di sini yang sama itu adalah absisnya ya. Oke, yang sama itu adalah absisnya. Jadi kalau di T itu titiknya adalah 3, absisnya adalah 3, maka S juga sama di angka 3. Nah, sekarang yang membedakan adalah ordinatnya teman-temannya. Jadi dari 0 sampai berapa, jadi di sini berapa, supaya jaraknya 5 ya. Maka nanti pasti kita peroleh 5, karena 5 kurang 0, jaraknya 5 gitu ya. Maka titik dari S adalah 3,5, maka A-nya 3, B-nya 5, sehingga nilai dari 2A tambah B sama dengan 2 dikali 3 ditambah 5. Jawabannya adalah 11. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Masih informasinya sama. Pertanyaannya adalah gradien dari garis SR-nya teman-teman ya. Jadi gradien dari garis SR ini bisa kita tentukan jika titiknya sudah ada. Nah, di soal sebelumnya titik S-nya itu kita sudah dapatkan teman-temannya, yaitu 3,5. Maka kita bisa langsung cari gradien dari SR. Nah, kalau teman-teman masih ingat rumus mencari gradien dari dua titik, ingat saja M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi rumusnya ini teman-teman ya. Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan teman-teman. Jadi X1-nya kita misalkan ini, Y1-nya adalah 5. Kemudian X2-nya 4, Y2-nya adalah 0 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tulis gradiennya itu sama dengan 0 dikurang 5 per 4 dikurang 3. Kita dapat minus 5 per 1 atau sama dengan minus 5. Jawabannya alfa. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Informasi soal masih sama. Pertanyaannya adalah persamaan garis yang melalui S tegak lurus dengan PQ adalah yang mana? Nah, di sini ada garis yang melalui S, kemudian tegak lurus PQ. Berarti kalau kita gambar nanti seperti ini jadinya teman-teman. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang teman-teman sekalian, untuk menentukan persamaan garis ini, garis yang merah ini, maka nanti kita cukup menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan gradien kali X dikurang X1. Nah, ini nanti rumus yang akan kita gunakan untuk membentuk persamaan garis ya. Nah, berarti nanti kita butuh gradiennya teman-temannya, kita butuh gradien dan kita butuh satu titik yang melalui garis merah ini. Nah, tapi tadi sudah kita dapatkan titiknya, titik S itu adalah 3,5 ya di soal sebelumnya. Berarti yang kita butuhkan sekarang adalah gradiennya. Nah, di sini ada dua garis teman-temannya. Nah, karena tegak lurus maka nanti kita harus gunakan syarat tegak lurus ya, syarat dua garis tegak lurus.
syarat dua garis yang saling tegak lurus, oke, adalah hasil kali gradien pertama, garis pertama, dikali dengan gradien garis kedua adalah minus 1 gitu ya. Oke, ini dia, ini syaratnya teman-teman ya. Atau bisa kita tulis gradien keduanya itu adalah minus kebalikan dari gradien pertama, gitu aja ya teman-teman. Oke, nah sekarang teman-teman, sekarang kita cari gradien garis pertama. Tapi di soal sebelumnya kita sudah dapat gradien garis pertamanya itu adalah minus 5. Sehingga dari sini kita bisa tentukan gradien garis keduanya teman-teman ya. Jadi gradien garis keduanya itu adalah minus seper gradien garis pertama, atau minus seper minus 5. Nah, nanti kita dapat gradien keduanya sama dengan seper 5. Nah, gradien kedua inilah yang nanti digunakan untuk membentuk persamaan garis yang merah ini. Nah, teman-teman sekalian, karena gradien keduanya kita sudah dapatkan, maka kita tinggal menentukan persamaan garis yang berwarna merah ini dengan menggunakan titik 3,5 dan gradien seper 5. Nah, langsung saja kita masukkan teman-temannya. Jadi Y dikurang Y1-nya adalah 5 sama dengan gradiennya seperlima dikali X dikurang X1. Nah, kita kali 5 kedua ruas, nanti kita peroleh 5Y dikurang 25 sama dengan X dikurang 3 ya. Nah, sehingga kita bawah ke sebelah kiri, X-nya nanti kita dapat 5Y dikurang X sama dengan minus 3 ditambah 25. Sama saja dengan positif 22. Nah, kita sudah dapat jawabannya teman-teman. 5 kurang X sama dengan 22 ada di option Charlie.